Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tidak banyak mengetahui mengenai Khalid pada masa kanak-kanaknya. Tetapi satu hal kita tahu dengan pasti, ayah Khalid orang berada. Dia mempunyai kebun buah-buahan yang membentang dari kota Mekah sampai ke Taif. Kekayaan ayahnya ini membuat Khalid bebas dari kewajiban-kewajibannya. Dia lebih leluasa untuk tidak perlu belajar berdagang, bekerja untuk menambah pencarian orang tuanya. Kehidupannya tanpa suatu ikatan, sehingga memberi kesempatan kepada Khalid mengikuti kegemarannya, yakni tinju dan berkelahi. Saat itu, pekerjaan dalam seni berperang dianggap sebagai tanda seorang kesatria, seorang panglima perang yang berarti pemimpin besar. Kepahlawanan adalah satu hal terhormat di mata masyarakat. Ayah Khalid dan beberapa orang pamannya adalah orang-orang yang terpandang di mata masyarakat. Hal ini memberi dorongan besar kepada Khalid untuk mendapatkan kedudukan terhormat seperti ayah dan paman-pamannya. Satu-satunya permintaan Khalid adalah agar menjadi orang yang dapat mengalahkan teman-temannya di dalam hal adu tenaga. Karena itulah dia meleburkan dirinya ke dalam seni peperangan dan bela diri. Di dalam mempelajari keahlian mengendarai kuda, memainkan pedang, dan memanah, dia juga memusatkan perhatiannya ke dalam hal memimpin angkatan perang. Bakat di dalam dirinya ditambah dengan latihan yang keras telah menempa Khalid menjadi seorang yang luar biasa dalam kemahiran dan keberaniannya yang mengagumkan. Pengetahuan yang ditunjukkannya mengenai taktik perang sangat menakjubkan. Dengan jelas, orang dapat menilai bahwa dia akan menjadi ahli dalam kemiliteran. Dari masa kanak-kanaknya, dia mengharapkan untuk menjadi ahli militer yang luar biasa jeniusnya. Pada masa kanak-kanaknya, Khalid telah kelihatan menonjol di antara teman-temannya. Dia telah sanggup merebut tempat istimewa dalam hati masyarakat. Karier Khalid menanjak menjadi pemimpin suku Quraisy yang saat itu sedang memusuhi Islam. Mereka sangat anti dan memusuhi agama orang Islam. Orang-orang Quraisy memandang Islam adalah bahaya bagi kepercayaan dan adat istiadat orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy sangat mencintai adat kebiasaannya. Karena itu, mereka mengangkat senjata untuk menggempur orang-orang Islam. Tunas-tunas Islam harus dihancurkan sebelum tumbuh berurat berakar. Khalid sebagai seorang pemuda Quraisy yang berani dan bersemangat berdiri di garis paling depan dalam penggempuran terhadap Islam. Sejak kecil, pemuda Khalid bertekad menjadi pahlawan Quraisy. Kesempatan ini diperolehinya dalam pertentangan-pertentangan dengan orang-orang Islam. Untuk membuktikan bakat dan kecakapannya ini, dia selalu menonjol dalam segala pertempuran, memperlihatkan kualitasnya sebagai petarung sejati kepada sukunya.
Kekalahan kaum Quraisy di dalam perang Badar membuat kemarahan yang meledak-ledak di dalam diri mereka. Hampir-hampir mereka tidak percaya dengan apa yang telah terjadi dengan terbunuhnya tokoh-tokoh dan jagoan-jagoan mereka dan berniat untuk membalas kekalahan. Sebagai seorang pemuda Quraisy, Khalid bin Walid merasakan pahitnya kekalahan itu. Dia ingin membalas dendam sukunya dalam peperangan di Uhud. Khalid bersama pasukannya bergerak ke Uhud dengan bertekad menang atau mati dalam perang. Orang-orang Islam dalam pertempuran Uhud ini mengambil posisi dengan membelakangi bukit Uhud. Sungguh pun terjaga dengan kedudukan pertahanan baik. Masih terdapat suatu kekhawatiran. Di bukit Uhud masih ada suatu lahan yang berbahaya, di mana tentara Quraisy dapat menyerang masuk ke dalam pertahanan Islam. Untuk menjaga lahan yang berbahaya ini, Nabi Muhammad SAW menempatkan 50 orang pemanah terbaik. Nabi Muhammad memerintahkan kepada mereka agar bertahan dalam keadaan bagaimanapun, agar jangan sampai meninggalkan posisinya masing-masing. Khalid bin Walid memimpin sayap kanan tentara Quraisy 4 kali lebih besar jumlahnya dari pasukan Islam. Tetapi mereka jadi ragu-ragu mengingat kekalahan-kekalahan yang telah mereka alami di Badar. Karena kekalahan ini, hati mereka menjadi ciut menghadapi keberanian orang-orang Islam. Sungguh pun begitu, pasukan-pasukan Quraisy mulai pertempuran dengan baik. Tetapi setelah orang-orang Islam mulai mendobrak pertahanan mereka, mereka gagal untuk mempertahankan tanah yang mereka pijak. Formasi pasukan menjadi terpecah-pecah. Mereka lari tercerai-berai. Peristiwa Badar berulang di Uhud. Saat-saat kritis sedang mengancam orang-orang Quraisy. Tetapi Khalid bin Walid tetap tenang dan sarafnya tetap membaja. Dia mengumpulkan kembali pasukannya, mencari kesempatan baik melakukan pukulan yang menentukan. Melihat orang-orang Quraisy cerai-berai, pemanah-pemanah yang bertugas tidak tahan hati. Pasukan Islam tersebut tergiur harta perang yang ada pada mayat-mayat orang-orang Quraisy. Tanpa pikir panjang akan akibatnya, sebagian besar pemanah meninggalkan posisinya dan menyerbu ke lapangan. Khalid bin Walid dengan segera melihat kesempatan, menyerang dan mendesak masuk. Beberapa orang pemanah yang masih tinggal diserang bersama-sama. Posisi tersebut dikuasai oleh pasukan Khalid dan mereka menjadi leluasa untuk menggempur pasukan Islam dari belakang. Dengan kecepatan melesat, Khalid masuk dari garis belakang dan menggempur orang Islam di pusat pertahanan. Melihat Khalid telah masuk dari belakang, orang-orang Quraisy yang telah lari cerai-berai berkumpul kembali dan mengikuti jejak Khalid menyerbu dari belakang. Para pemenang antara beberapa menit yang lalu telah terkepung lagi dari segenap penjuru dan situasi mereka menjadi berbahaya. Khalid bin Walid telah mengubah kemenangan orang Islam di Uhud menjadi suatu kekalahan. Yang tadinya orang-orang Quraisy kalah dan cerai-berai, tetapi karena gemilangnya Khalid sebagai ahli siasat perang, kekalahan-kekalahan telah berubah menjadi satu kemenangan. Dia menemukan celah kelemahan pertahanan orang Islam. Khalidlah yang dapat mencari saat-saat kelemahan lawannya, dan dia pula yang sanggup menarik kembali pasukan yang telah cerai-berai dan memaksanya untuk kembali bertempur. Strategi perang yang luar biasa inilah yang mengungkap kekalahan Uhud menjadi suatu kemenangan bagi orang-orang Quraisy. Ketika
Khalid bin Walid bertobat dan menerima Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersyukur karena Khalid mempunyai kemampuan berperang yang dapat digunakan untuk membela Islam dan meninggikan kalimatullah dengan perjuangan jihad. Dalam banyak kesempatan peperangan, Khalid bin Walid diangkat menjadi komandan perang dan menunjukkan hasil gemilang atas segala upaya jihadnya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Khalid diamanahkan untuk memperluas wilayah Islam dan membuat kocar-kacir pasukan Romawi dan Persia. Pada tahun 636, pasukan Arab yang dipimpin Khalid berhasil menguasai Suriah dan Palestina dalam pertempuran Yarmuk, menandai dimulainya penyebaran Islam yang cepat di luar Arab. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Khalid diberhentikan tugasnya dari medan perang dan diberi tugas untuk menjadi duta besar. Hal ini dilakukan oleh Umar agar Khalid tidak perlu terlalu didewakan oleh kaum muslimin pada masa itu. Selain dikenal sebagai sahabat Nabi, beliau juga dikenal karena taktik militernya dan kecakapannya dalam bidang militer. Dia adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Selain itu, Khalid juga memimpin pasukan Madinah di bawah kekuasaan Nabi Muhammad dan juga penerusnya seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pada saat di bawah kepemimpinannya, militer Jazirah Arab bersatu pertama kalinya dalam satu entiti politik, yakni kekhalifahan. Khalid mengomandani pasukan muslim, walaupun pasukan muslim tersebut baru dibentuk. Khalid dan pasukannya tidak pernah dikalahkan dalam lebih dari 100 pertempuran melawan kekaisaran Bizantium, Sasaniyah dan sekutu-sekutu mereka, termasuk juga suku-suku Arab di luar kekuasaan khalifah. Pencapaian strategis yang ia raih ialah penaklukan Arab selama Perang Riddah, Persia, Mesopotamia, dan Suriah Romawi. Hanya dalam waktu 4 tahun, Khalid juga dikenang karena kemenangan telaknya pada pertempuran Yamamah, pertempuran Ulais, dan pertempuran Firaj, dan kesuksesan taktiknya pada pertempuran Walaja dan pertempuran Yarmuk. Khalid bin Walid adalah sosok panglima Islam yang sangat dikagumi. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.